Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu agar hasilnya sesuai tujuan. Tapi hari ini kita akan belajar dengan cara diskusi kelompok. Jadi kalian bisa saling berbagi ide. Paham sampai sini? Hari ini pilihan kita yaitu mengenai struktur dan ciri pembahasan teks prosedur. Yang berjudul cara membuat es buah segar. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau kalian membaca teks di lembar kerja ini yang berjudul cara membuat es buah segar. Oke. Nah, ini untuk nomor 1. Nomor 3. Kita tenang dulu. Sekarang Bapak bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Setiap kelompok mendapatkan tugas yang berbeda. Oke, paham? Sekarang silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Ya, silakan diatur. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa berdiskusi? Bisa diangkat kursinya. Ya, kalau bisa ambil kursinya supaya duduk. Ambil kursi, berdua saja kalau banyak. Ambil kursi aja kursi. Perhatian, mohon diperhatikan dulu. Perhatian. Nah, perhatikan dulu. Tugas diskusi hari ini kelompok 1 itu menentukan tujuan teks prosedur. Paham? Ya, paham. Nah, untuk kelompok 2 itu menentukan bahan dan alat yang diperlukan. Paham? Kalau kelompok 3 menyusun langkah-langkah kerja secara urut. Paham? Ya. Untuk kelompok 4 mengidentifikasi ciri kebangsaan teks. Ada 3 imperatif,
konjungsi dan urutan. Dipahami? Ya, oke. Nah, waktu diskusinya setelah menit dimulai dari sekarang. Silakan bekerja sama dengan baik. Pastikan semua anggota berpartisipasi ya. Jangan hanya satu orang yang berbicara. Dipahami sampai sini? Ya, silakan. Jalan. Bagaimana teman-teman itu? Sudah menemukan tujuan teksnya? Tujuannya agar pembaca tahu cara membuat sebuah dan tidak kata. Bagus. Nah, bagaimana kalian tahu untuk tujuannya? Karena dijelaskan di bagian awal teks sebelum bahan-bahan ditulis, Pak. Oke, benar sekali.
Itu berarti kalian memahami bahwa teks prosedur selalu diawali dengan bagian tujuan. Terima kasih, Pak. Beri tepuk tangan dulu untuk berpuasa. Nah, cara kelompok 2 sudah menemukan bahan dan alat untuk membuat es buah segar? Sudah, Pak. Kami menuliskan buah-buahan seperti melon, semangka, dan pepaya. Oke, bagus sekali. Jangan lupa alatnya juga ya perlu disebutkan supaya pembaca tahu apa yang harus disampaikan. Oh iya, Pak. Kami baru tulis bahannya saja. Alatnya berarti seperti pisau, mainan, dan maksudnya. Oke, betul sekali. Kalian juga bisa menambahkan sendok atau gelas agar lebih lengkap. Coba tulis dengan urutan yang rapi ya. Pak, seperti sirup dan gula itu juga termasuk, Pak. Iya, tentu saja. Termasuk bahan yang penting untuk membuat es buah terasa segar. Bagus sekali, sudah berpikir sampai ke situ. Jangan lupa nanti disebut ukurannya secukupnya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk yang kedua. Nah, sekarang untuk kelompok 3, boleh saya dengar hasil diskusinya? Baik, kami sedang mengurusan penolakan dan pembahasan dan mengulang buah melengkapi penerbangan yang ada sama guru. Bagus. Urutannya logis, jangan lupa. Teks prosedur harus jelas dan sistematis agar pembaca tidak bingung ya. Nah, menurut Tiara, kamu setuju dengan pendapat kelompokmu? Atau ada tambahan? Menurut saya, Pak, sebaiknya langkah terakhir ditutup dengan kalimat ajakan seperti selamat mencoba. Ide bagus. Itu contoh kalimat penutup dalam teks prosedur. Terima kasih Tiara. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kalian sedang membahas bagian ciri kebahasaan. Sudah menemukan beberapa contohnya? Kami menemukan kata kontrolar, tambahkan, dan rata. Itu termasuk kata kerja imperatif. Bagus sekali. Nah, coba perhatikan juga kata konjungsi. Kalian menemukan konjungsi apa saja di teks itu? Apa? Kemudian setelah itu dan selanjutnya, Pak. Oke, tepat sekali. Itu contoh konjungsi urutan yang khas dalam teks prosedur. Bapak, kami juga menemukan kata pertama, kedua, terakhir. Apakah itu termasuk ciri kebahasaan juga? Ya, benar. Itu termasuk kata urutan yang membantu membaca. Ikuti langkah-langkah dengan jelas. Kalian sudah lengkap sekali. Pertanyaan yang bagus. Itu termasuk kalimat ajakan yang sering muncul di bagian penutup teks prosedur. Artinya, kalian sudah memahami keseluruhan ciri kebahasaan dengan baik. Terima kasih, Pak. Oke, beri tepuk tangan dulu. Luar biasa, semua kelompok teruskan diskusinya dan nanti dipaparkan dengan contoh saat presentasi ya. Silakan dilanjut diskusinya kembali.
semuanya. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Ya, silakan. Perwakilan 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mendapat tugas membentuk tujuan teks prosedur cara membuat es buah segar. Tujuan teks ini adalah agar pembaca mengetahui cara membuat es buah yang segar, enak, dan mudah diikuti langkah-langkahnya. Bagian tujuan terdapat di awal teks sebelum daftar bahan-bahan. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kelompok 1. Penjelasan kalian sudah tepat karena bagian tujuan memang berisi alasan atau maksud mengapa teks tersebut dekat. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kami kelompok 2 membahas bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat es buah segar. Bahan-bahannya yaitu melon secukupnya, semangka secukupnya, pepaya secukupnya, nanas, sirup rasa pandan atau vanila, air gula, es batu, air matang secukupnya. Alat-alatnya yaitu pisau untuk memotong buah, talenan untuk alas sendok, mangkuk besar untuk mencampur buah, sendok untuk mengaduk, gelas saji untuk penyajian. Kami menyebutkan bahwa bagian bahan dan alat membantu pembaca menyiapkan segala sesuatu sebelum memulai aktivitas. Bagus sekali. Penjelasan kalian lengkap dan rinci. Nah, ingat teks prosedur yang baik lalu mencantumkan bahan dan alat secara jelas. Beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3, persilakan. Perwakilan 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 menyusun langkah-langkah membuat es buah segar. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Siapkan semua bahan dan alat. 2. Kupas dan potong buah sesuai selera. 3. Masukkan potongan buah ke dalam mangkuk besar. 4. Tambahkan sirup dan air gula sesuai rasa. 5. Aduk hingga rata lalu tambahkan es batu. 6. Sajikan dalam gelas dan siap dinikmati. Kami juga menambahkan kalimat penutup seperti selamat mencoba sebagai bentuk ajakan positif kepada pembaca. Nah, luar biasa. Langkah-langkahnya runtut dan bahasanya jelas. Penambahan kalimat penutup juga membuat teks lebih menarik. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin identifikasi ciri kebangsaan teks prosedur. Ciri-cirinya yaitu 1. Menggunakan kata kerja imperatif seperti potonglah, tambahkan, aduklah. 2. Menggunakan konjungsi kata penghubung seperti kemudian, setelah itu, selanjutnya. Nomor 3. Menggunakan kata urutan seperti pertama, kedua, terakhir. Dan keempat, menggunakan kalimat saran atau ajakan seperti
cobalah di rumah. Selamat mencoba. Ciri kebahasaan ini membantu pembaca memahami urutan dan perintah dengan jelas. Oke, hebat. Penjelasan kalian lengkap dan mudah dipahami. Semua ciri kebahasaan sudah sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, semua kelompok sudah berdiskusi dengan baik. Nah, kalian mampu berdiskusi, menyampaikan pendapat dan mendengarkan teman lain dengan tertib. Siapa yang bisa menyimpulkan isi pelajaran hari ini? Ya, silakan. Dari pelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang boleh serangkaian informatif untuk melakukan suatu kegiatan agar hasilnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ya, dari tepuk tangan dulu. Oke, jawaban yang tepat. Nah, jadi melalui diskusi kelompok tadi, kalian telah belajar tidak hanya memahami isi teks, tapi juga berlatih bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan menyampaikan ide dengan percaya diri. Semua itu merupakan bagian penting dari pelajaran bahasa Indonesia yang komunikatif dan kolaboratif. Anak-anak, dari diskusi kita hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan tentang teks prosedur? Pak, Ya, silakan. teks prosedur berisi langkah-langkah melakukan sesuatu agar tujuan tercapai, Pak. Bagus sekali. Jadi, teks prosedur memiliki 3 bagian utama: tujuan, langkah-langkah, dan penutup, serta menggunakan bahasa yang jelas dan perintah. Selain itu, teks prosedur juga memiliki cara kebahasaan khas seperti penggunaan kata kerja interaktif, konjungsi, pengurutan, dan kata urutan yang membantu pembaca mengikuti setiap langkah dengan jelas dan runtut. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, baik. Ada pertanyaan? Oke. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kalian luar biasa. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ya, Kepala silakan pimpin doanya. Benar. Siap.